الشدة أودت بالمهج يا ربي فعجل بالفرج يا سيدنا يا خالقنا. Penyebab dosa kira-kira yang terbesar itu apa? Ayo siapa yang ngerti? Dosa itu penyebab datangnya dosa. Kalau murni dari setan itu kecil. Tapi dosa itu yang terbesar, yang sering ditunggangi oleh setan, yaitu hawa nafsu. Di Al-Quran ada 2 penyebutan kata-kata tipu daya. Ayat pertama, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dha'ifa, lemah. Makanya jumlayu nek ndelok pocong kuwi dha'ifa. Setan kan kuwi? Lemah itu. Tipu daya setan itu di dalam Al-Quran dikatakan dha'ifa, lemah. Tapi dalam ayat yang lain, inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita itu besar. Saya ngomong azim pangeran lagi. Inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya wanita itu besar. Loh, berarti lebih ganas perempuan daripada setan. Ojo mbok banter-banter nang ngarep wong wedok. Wali siram banyu panas langsung. Maksudnya bukan perempuannya itu, tapi berhubung perempuan itu adalah objek sasaran nafsu laki-laki yang paling utama, maka dikatakan tipu daya mereka itu besar. Jadi hajatnya laki-laki itu badannya perempuan, lah hajatnya perempuan ke laki-laki kantongnya. 2E. Ini sama-sama kena ujian sebenarnya ini. Nah maka hawa nafsu itu selalu menjadi yang terdepan dalam menggelincirkan kaki manusia. Maka di bait syair setelahnya Imam Al-Ghazali berkata kepada nafsunya sendiri, ya nafsu, wahai nafsu, wa ma laki min ahadin, wa ma laki min ahadin. Kamu tidak memiliki siapa-siapa yang bisa kamu andalkan. Jadi nafsu. Bayangkan loh, kalau kamu saya bilang musuhmu itu yang mana gitu? Sana tuh, sana juga itu musuh kamu. Karena dia ingin mencelakakan kamu. Tapi kalau saya bilang begini, musuh kamu ya diri kamu sendiri, itu kan bingung kan tuh? Nah, hawa nafsu ini ada dalam diri kita sendiri. Ini repot ini. Makanya ada pepatah musuh dalam selimut. Ku sing medeni karena njero selimut. Nah maka musuh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri, hawa nafsu. Nah hawa nafsu itu ada yang hawa nafsu tunduk, nafsunya itu sudah tunduk dengan perintah Allah, aturan agama, ada gitu. Maka dalam sebuah hadis, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Kegembiraan hatiku itu terletak di dalam sholat. Jadi ibadah itu sudah jadi hobi, seneng sudah. Kalau kita kan disuruh yang sholat gitu, engkau serius, kau kue saya salam karo imam, ngajar salam karo imam. Nah ini hawa nafsu. Maka di sini Imam Ghazali seakan-akan mengatakan, wahai diriku, kamu mau berubah? Kalau kamu ingin berubah, tidak ada solusi. Semua kita ingin berubah ya. Semua kita masih memiliki satu kebiasaan buruk yang kita ini jatuh bangun untuk melepaskan diri dari kebiasaan buruk itu. Tapi kita bingung jalannya apa. Iki tak awiti, piye caranya tak awiti? Saya mulai dari mana? Sebenarnya saya nggak mau ingat dia lagi, tapi teringat terus. Caranya bagaimana? Lupakan sudah, tapi ada lagi dia. Nah, susah kan begini? Tidak ada jalan. Jangankan dianya,
Pohon-pohon ini awe-awe. Melambai-lambai. Nah, banyak sekali orang ingin berubah, namun dia tidak menemukan cara. Dan setiap dia menemukan cara untuk ingin berubah, selalu bertemu dengan batu sandungan. Biasanya batu sandungan ya teman-teman dekat. Ada orang mumet patah hati. Mendem. Lebar mendem ya mumet neh. 2 kali lipat. Ada orang susah nih punya negak narkoba, wis kemahalan narkoba, gak usah narkoba wis. Autan karo kopi wis iso, sprit karo bodrek. Wis berbusa sendiri mulut itu. Udah itu, coba bayangkan. Ingin menyelesaikan masalah tapi mengandalkan kemaksiatan itu tidak bisa. Jadi kalau antum ingin berubah, solusinya tidak ada dalam maksiat. Karena mencari solusi masalah dengan bermaksiat kepada Allah sama dengan memadamkan api dengan bensin. Bukan malah mati, tambah besar. Orang putus asa. Maka di sini kalau antum mau berubah, tidak ada cara untuk berubah kecuali antum kembalikan kepada yang menciptakan diri antum itu. Siapa? Allah. Hai nafsu, wahai jiwaku, engkau tidak akan menemukan siapa-siapa pun untuk engkau jadikan andalan. Illa maulaki, kecuali Tuhanmu. Lahu fa'uji, maka segeralah kembali kepadanya. Kembali segera kepadanya. Ya Allah, indah ini syair-syair ini indah sekali kalau kita renungi. Kembalilah kepada Allah. Allah, hidayah itu kalau udah datang ya Allah. Kalau ada orang duduk terus bawa anjing, terus antum lewat, terus anjingnya tuh mendekat, antum digonggong, terus gimana? Apa yang antum lakukan? Nanti balik lagi itu, ambil batu, timpuk, lari dia, balik lagi, terus seperti itu. Nah, hawa nafsu itu kayak begitu. Udah ditepis, datang lagi dia. Wis, rokok ini 1 batang terakhir. Sumpah, terakhir wis. Urung nenggo sesuk, rokok nih. Rokok lagi. Terakhir gak neh wis gak kapok kasus. Dodo kuloro. Padu karo bojone udut neh. Repot ini. Nah, nafsu tuh kayak begitu, kayak anjing yang gonggong diusir balik lagi. Terus gimana caranya? Panggil yang punya, Pak, anjingnya Pak. Langsung, Bruno. Gitu. Wis selesai. Welcome. Hush. Wis baru. Nah, begitu juga kalau kita ini mencari solusi untuk memerangi hawa nafsu kita, mengandalkan selain Allah, balik-balik. Terus bagaimana? Falbihi falahu fa'uji, maka kembalilah kepada Allah. Wabihi faluzi, maka kepadanya lada yaluzu, itu memohon, memelas. Wabihi fa'uzi, dan berlindunglah kepada Allah. Waliba bimakarimihi faliji, dan terhadap pintu anugerahnya faliji, maka masuklah. Nafsu, Masya Allah. Jadi hati-hati ya. Apa tadi tipu daya terbesar itu apa? Biasa koneknya dengan duit, wedok, wanita. Nafsu itu ya tertarik dengan hal-hal yang menyenangkan seperti uang, kewibawaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kata apa enggak? Harta tahta wanita. Harta tahta wanita. Muter-muter di situ aja.
muter-muter di situ aja. Tapi yang paling ngeri itu wanita. Kenapa? Kenapa? Karena dosa pertama yang terjadi di muka bumi ini, yaitu pembunuhan Qabil Habil, itu motifnya perempuan. Dan Nabi Adam turun ke bumi ini ketika beliau ada di surga, motifnya perempuan lagi. Berarti mentok wi. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Berarti saya harus enggak mencintai istri, ngawur. Piye duwe anak. Maksudnya itu ya, kita cintai istri kita. Kuwi sing halal wis jelas ya, yang haram wis gak usah dibahas nang kene. Tapi cinta saya itu cinta suci, suci apa? Mutanajis kuwi. Wong pacaran ku cinta-cinta bledok, bukan cinta suci. Nah, itu cinta yang mengandung najis. Karena apa? Cinta yang dilandaskan dengan kemaksiatan. Wong sama Tuhannya saja dia berani, apalagi sama kamu. Sebentar lagi kepala kamu itu dilangkai. Dan orang tuh kalau pacaran itu sulit punya anak soleh. Hati-hati, jangan pacaran. Lah saya kira saya bahas yang halal-halal saja. Sama istri itu gimana? Kayak yang dibujuk kami. Cintai istri karena ada perintah Allah yang kita tidak bisa amalkan kecuali tanpa dia. Berarti alasan dia mencintai itu betul-betul karena agama. Terus gini aja. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istrimu dengan pergaulan yang baik. Jal. Kalau nggak ada perempuan gimana ngamalkan ayat ini? Ayo, kan nggak bisa. Ayat lain lagi, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Wanita itu adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian dengan cara apa saja yang kalian kehendaki. Terus ini gak duwe ladang terus piye? Mau meladang gitu. Kan nggak bisa. Nah, berarti ada perintah-perintah Allah yang tidak bisa kita amalkan kecuali tanpa dia. Berarti hajat kita kepada dia berterima kasih. Karena kehadiran istri dalam hidup kita ini penyempurna agama kita. Oh, kan mantep wih. Nah, itu baru suci tenanan wih. Kalau motifnya krono ayu, wis 70 koyokan ibu kering loh. Diambung mambu punya angin. Gak penak ya. Bau balsem. Kecewa ujungnya. Sugi, ya, sugi. Harta itu semakin lama dipakai juga habis. Hatinya. Allah, hati itu loh, ya muqallibal qulub. Ya, Allah itu maha membolak-balikan hati. Berapa banyak orang yang awal-awal sumpah sehidup semati. Kamu mati, saya mati. Tapi kalau yang mendorong cinta itu adalah dasarnya perintah Allah, wah kan suci betul ini. Masya Allah. Bahaya. Ini kita guyon apa aku serius lagi. Tenanan ini. Kalau antum nggak hati-hati dalam bab ini, yang belum punya salah memilih atau yang telah punya salah bersikap, wis getun-getun saya jarang melihat laki-laki itu nangis kecuali bab satu ini. Tenang. Mewek elek asli. Ya Allah keker jenggote dawa sak pusere. Nangis kalau bab yang satu ini. Tapi kalau kehilangan motor apa atau berantem, bonyok itu nggak ada yang nangis laki-laki. Tapi kalau sudah dicekit gitu, kecewakan hatinya, ditepis perasaannya, dan Masya Allah itu anduk diteles, diperes, itu sak tengah ember. Nang film kartun ngono. Cintai istri kita dengan cara apa? Dengan sebab dialah bisa menyempurnakan agama
Sayang. Nah sing urung duwe bojo iki rungokno. Tapi sing wis tenan tibae. Ngono ya. Iya pancene. Bener itu. Nah sing urung-urung rabi kan ilmu iki urung ala basira. Urung maksudnya. Tapi siap-siap. Hati-hati. Urusan hati iki repot. Hati repot. Maka suatu hari ada seorang laki-laki yang dimarahi betul oleh istrinya. Pokoknya istrinya itu baru masuk rumah ngamuk. Nyapo turu-turu ae. Engko melek ae turu kono lho. Itu kan repot ini. Metu terus gak tau nang omah. Saya nang omah, metu-metu lho nganggur dadi wong lanang. Ya Allah terus karepe piye iki? Saya wis sumpek ya enggak kuat lagi. Akhirnya ngadu sama Sayyidina Umar. Capek udah dimarah terus sama istrinya di rumah. Pas ngetuk rumah Sayyidina Umar ini loh Amirul Mukminin yang kalau jalan kepanasan melilihi matahari redup. Saking wibawanya. Bila satu lorong kok ada Sayyidina Umar, kok setan mau papasan, menggok, nyimpang, ambil jalan lain, nggak mau melewati jalan yang dilewati Sayyidina Umar. Wibawanya sampai kayak gitu. Nah pas ngetuk rumah Sayyidina Umar, pas ngetuk begini, terdengar Sayyidina Umar tengah dimarah sama istrinya. Waduh, ini Amirul Mukminin Sayyidina Umar sedang dimarah ini. Apa nih aku? Wes gak sido, jadi nggak jadi sowan Sayyidina Umar. Nah pas bertepatan Sayyidina Umar keluar. Nah, terus, loh ada apa kamu? Mau sowan tadi mengadukan keadaan saya. Ini istri saya ini galak, marah terus. Ternyata saya mau pas sowan, mau ketuk pintu, ternyata sama kita. Ternyata panjenengan jadi marah juga. Maka Sayyidina Umar senyum, iya istri saya itu walaupun dia marah-marah, walaupun apapun yang dilakukan kepada saya, maka semua kesalahannya itu bisa hilang bila saya mengingat 3 jasanya yang tidak akan bisa dibalas. 1, kata Sayyidina Umar, dialah orang yang menyusui anak-anakku, yang merawat anak-anakku. Itu anak saya, tapi dengan setulus hati dia rawat. Kedua, dia yang mencuci bajuku, menjaga rumahku, menjaga hartaku, menjaga kehormatanku. Yang ketiga, dia yang menjagaku dari maksiat. Coba ndang, nek kene wong wedok. Wis kaya apa? Nah, maka kalau ada masalah sama istri, ya, ingat kebaikannya. Jangan wis gitu perasaan saya ini kayaknya dia tok yang kayak begini di dunia ini. Oh, jangan ngono. Rumangsa wae koncone panjen ngono kabeh. Ngono kabeh. Terus bagaimana caranya? Lihat kebaikannya. Mesti istri antum itu ada kebaikannya. Ya enggak? Ya dong? Tenang lagi. Mesti ada kebaikannya. Maka lihatlah kebaikan itu. Itu pulang kan, kita pulang kerja. Pulang kerja tiba-tiba itu sudah sayur lodeh, sudah ada ya kan, nasi sungkap. Dia nggak ada. Dari pagi nyapu, mandikan anaknya, nyuci baju antum, jemur. Wah sekarang antum pulang-pulang sedang dapati dia sedang pelukan sama anaknya, nunggu kamu. Kowe sik tego. Jan wong itu iki jane iki anak menungso kok. Gitu ya kan. Jangan begitu. Usah nih. Jadi kita punya pandangan seperti itu. Gimana cara sikap kita dengan istri? Melihat kebaikannya. Waduh, kayak itu ya anu Beb. Nek ndelok kebaikane pancen titik tenan siji. Yo kowe enek. Cara enek ya, cara enek wis, cara enek. Iki tenan iki sempurna keburukannya. Wis elek, galak. Nyeraput terus pokoknya mencucu aja, ya. Mencucu tak ngerti mencucu. Lambene maju terus.
Galak, pelit sih, wis. Wong angel tandane iki. Tetap ada kebaikannya. Ayo, siapa sih ngerti? Kebaikannya apa ayo? Kebaikan dia ya marahin kamu itu. Loh iso ya? Itu kan keburukan. Loh, arep ngamuk karo sapa? Karena masih marah sama kamu, berarti kamu masih dianggap. Masa marah karo bojone tangga? Bahaya. Mencurigakan itu. Kalau masih marah sama kamu, antum-antum orang, berarti saya dianggap. Alhamdulillah. Jelas ya? Penting ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Cukup.